Surung artinya diserahkan. Diserahkan. Sintak diambil. Diambil. Nah, tahu-tahu sampah ada jam 8, jam 9. Ya. Lalu akhirnya sampah tersisa. Tertumpuk. Selama ini membuang sampah harus teratur, ya kan? Dengan jam yang sudah kita tentukan, layanannya dengan tempat yang kita tentukan. Salam sejahtera Sobat Inovasi, kembali bertemu bersama Ulun dan ada tamu Ulun juga di podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja, sebuah media informasi yang menyampaikan tentang inovasi-inovasi yang sudah dilakukan di Kota Banjarmasin, baik oleh pemerintah kota maupun oleh masyarakat. Nah, seperti Ulun singgung tadi, hari ini ada teman Ulun dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Beliau adalah Bapak Marzuki, sarjana ekonomi, magister administrasi ya Pak? Atau apa? Betul ya? Magister. Nah, selamat datang. Ulun biasa memanggil si Dini Om Jack. Ya. Nah, karena kami sudah kenal Panggilan lama. Om Jack, selamat datang di podcast kami di Warung Inovasi Kota Banjarmasin. Siap, makasih. Terima kasih undangannya. Siap. Om Jack, hari ini akan menyampaikan tentang inovasi yang dilakukan oleh kawan-kawan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Nama inovasinya ini menarik, Banjarbanar. Namanya adalah Surung Sintak. Nah, Om Jack, Ulun dan Sobat Inovasi ingin tahu apa Surung Sintak ini, kepanjangannya apakah atau apa nih, barang apa nih? Ya. Baik. Jadi sebenarnya Surung Sintak itu kan sebuah penyebutan ya. Tidak ada kepanjangan, tidak ada singkatan. Memang ya Surung Sintak. Surung artinya diserahkan. Sintak diambil. Nah, itu sebenarnya kearifan lokal kita. Biasa kita kalau melihat aktivitas Surung Sintak itu orang gotong royong. Atau di hajatan. Hajatan, itu kan hajatan memudahkan untuk menyampaikan sesuatu yang misalnya kalau hajatannya Surung Sintak piring atau gelas itu Surung Sintak. Nah, melihat di situ kita mencoba untuk bagaimana caranya pelayanan khususnya sampah ini juga mengadopsi itu karena pola-pola sampah ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Jadi intinya harus ada kerjasama. Berarti ini adalah masyarakat menyerahkan sampah kepada kawan-kawan Dinas Lingkungan Hidup. Tujuannya apa nih? Nah, jadi artinya sampah dari rumah tangga atau dari sumber itu sudah harus dikelola dengan baik. Kemana, siapa yang mengambil, kemana dia membuang, jam berapa dia membuang. Nah, dari situ kita sudah harus sentuh. Selama ini di situnya tidak ada. Di situ yang miss-nya malah. Itu akhirnya miss di situ. Miss pertama ini sudah berlanjut ke miss berikutnya, proses berikutnya. Proses di hulu itu mempengaruhi pada proses middle-nya dengan hilirnya. Middle-nya nanti angkutan kita. Angkutan kita bekerja rutinitas sesuai jam operasionalnya. Mereka mengangkut, misalnya kita tugaskan jam 11 malam, udah selesai itu. Atau tugaskan jam 5 subuh, selesai jam 6, jam 7. Tahu-tahu sampah ada jam 8, jam 9. Lalu akhirnya sampah tersisa. Tertumpuk. Lalu akhirnya berangkat dari situ, ini pola angkutan, pola pengumpulan, penanganan sampah ini dari hulu sampai ke middle-nya ini sudah bermasalah. Lalu timbul akibatnya TPS overload. Jam pembuangan tidak lagi berantakan. Lahan-lahan kosong yang tidak dipelihara oleh pemiliknya itu menjadi TPS liar. Nah, masyarakat akhirnya dibuat seperti mereka beralasan terlalu jauh. TPS kami nggak ada di kelurahan kami karena kami membuang di kelurahan lain. Nah, ini bagian dari salah satu masalah juga, artinya mereka tidak menyelesaikan masalah sampahnya di wilayahnya. Nah, itu. Lalu akhirnya kita berpikir bahwa kalau begitu kita harus jemput bola nih. Kita siapkan angkutan, kita siapkan petugas. Lalu kita coba hubungi
wilayah tertentu yang memang kita sasar pengen mengatasi permasalahan tadi. Lalu kita kumpulkan mereka, kita beri pengertian, kita beri solusi, terus kita ajak bekerja sama. Permasalahan pertama begini, kita masih banyak menemukan di dalam satu kawasan, anggaplah satu kelurahan ya, masyarakat atau warga itu masih membuang sendiri-sendiri. Itu yang kita temukan, itu bagian dari potensi masalah. Kenapa? Karena kalau sudah nafsi-nafsi mengelola sampahnya, itu sangat susah diorganisir. Kita maunya sebenarnya layanan Surung Sitak ini kan kita bekerja sama dengan paman-paman gerobak yang memang dikelola oleh warga atau RT di situ. Nah, kita maunya itu karena bagaimanapun kerjasama itu dengan dimanage, dengan nyambung dengan pengelolaan warga, kita lebih enak gitu. Itu satu. Kedua, ya lagi-lagi memang kita karena kerjasama kita ini butuh disiplin, komitmen dengan paman-paman gerobak juga. Artinya mereka selama ini membuang sampah harus teratur, ya kan? Dengan jam yang sudah kita tentukan, layanannya dengan tempat yang kita tentukan. Surung Sitak ini banyak sebenarnya nilai-nilai baiknya nanti ke depan. Yang nampak saja sudah kita bisa merubah kebiasaan orang untuk membuang sampah tidak pada tempatnya dan pada jamnya. Itu kan betul. Satu, disiplin lah. Betul. Kedua, kami mengharap ini menambah pendapatan paman-paman gerobak. Karena pertama, mereka asalnya jauh membuang, kita dekatkan. Artinya kos mereka sehari-hari itu sudah berkurang. Kedua, kita melayani mereka, warga yang belum mau ikut program Surung Sitak, kamu harus ikut dengan paman gerobak. Artinya iuran mereka bertambah. Kami harapkan begitu. Terus di daerah yang kita layani, seyogianya memang tidak perlu memerlukan TPS. Seyogianya itu karena Pak sudah terlayani dengan Surung Sitak, dengan satu buah truk itu dengan kapasitasnya 3 sampai 6 ton itu dalam satu kawasan sudah sangat mumpuni. Selesai sampah di tempat dia, tidak lagi berkeliaran kemana-mana. Itu tuh kita harapkan. Artinya memang tidak perlu kita menyiapkan TPS. Udah berapa banyak anggaran pemerintah yang kita hemat. Tidak perlu beli tanah, tidak perlu bangun, tidak perlu pelihara, tidak perlu tenaganya menjaga. Banyak banget itu yang menjadi. Belum lagi komplain masyarakat bau lah Pak ya, kotor. Nah, makanya jadi saya bersyukur lewat podcast ini juga kita paling tidak memberikan pemahaman, tambah pemahaman kepada masyarakat bahwa oke, ayo kalau mau kita masyarakat yang lingkungannya semakin baik, sampahnya terkelola secara baik di lokasinya sendiri, tidak kemana-mana, ikut saja program ini. Karena ya bagaimanapun sampah adalah tanggung jawab kita. Betul. Sampah ini bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tidak bisa kita menghindar dari ini. Pak Jack, terakhir nih pertanyaan Ulun. Karena sebuah inovasi tentu karena Ulun dengar ini baru setahun Pak lah. Kadang mungkin berhenti sampai di sini nih, sampai di level ini. Kedepannya kawan-kawan di dinas mau diapa ini Pak? Jadi ini kan tidak berhenti, pasti ada pengembangan, pasti ada lanjutannya lagi. Maksudnya mungkin layanan Surung Sitak ini harus dilengkapi, maksudnya ditambah seperti misalnya gini, kita pengen mungkin ada aplikasi juga nanti. Kita pengen ada aplikasi, paling tidak itu aplikasi itu semacam layanan gini. Kalau orang wilayah ini dia tahu Surung Sitaknya di daerah mana, di mana titiknya, telak pada jam berapa, dan masyarakat atau paman gerobak itu bisa nanti mengakses itu. Nah, itu mungkin kita menghayalnya lah sampai ke sana. Di samping juga nanti layanan Surung Sitak ini juga kita bisa menerapkan pola pilah sampah. Contohnya misalnya. Betul. Karena ini pola kerjasama ini kedepannya kan lebih nyaman diorganisir. Begini, misalnya pada tanggal ganjil
ayo Paman Gerobak, kami hari ini melayani sampah organik. Oh. Nah, jadi pada tanggal ganjil misalnya organik, genap sampah anorganik. Nah, ke depannya begitu nanti kita bisa pola-polanya. Dan kita berharap memang sebelum Paman Gerobak menyerahkan ke mobil layanan Surung Sintak, mereka di rumah sudah ada proses pemilahan. Ya, karena apa? Di layanan Surung Sintak ini juga tidak ada kesempatan pemulung. Iya, betul. Itu juga yang memang tidak ada sampah berhambur. Nah, maksud kita yang tadi porsinya pemulung, Paman Gerobak nih yang bekerja. Nah, tambah lagi kan pendapatannya. Income-nya, betul. Jadi itu yang menjadi rencananya ke depan kita, di samping kita tetap mengevaluasi layanan Surung Sintak ini dengan penguatan. Mungkin ada tim nanti kita bentuk, misalnya tim Pokja kah, atau tim apa ya namanya lagi selain Pokja. Pokoknya ada tim yang memang meng-hire ini kan supaya memang lebih fokus. Diawaki Pak. Ya, diawaki, lebih difokuskan, lebih dipertajam supaya yang lain-lain, wilayah lain itu berpikir, wah ini sudah saatnya nih kan. Sudah nggak zaman TPS. Jadi kalau ini semua masif kita terapkan di seluruh wilayah kota, TPS itu lama-lama tidak akan berguna lah. Maksudnya kan tidak perlu lagi itu kan. Kalau semua mau bekerja sama, kita perlu lagi TPS itu karena semuanya sudah terpola dari sumber ke middle tadi, nyambung sudah polanya, pola angkutan, pola penanganan. Sudah ada pemotongan. Ya, memang sekarang ini yang dari 14 ini terbukti ada 3 sampai 4 TPS yang ditutup. Oke. Om Jack, Pak Jack, terima kasih informasinya. Siap. Nah, ini Sobat Inovasi sudah mendengar terkait dengan program Surung Sintak. Jadi mari kita kelola sampah kita dari sumbernya supaya Banjarmasin menjadi kota yang lebih bersih. Amin, amin. Demikian ngobrol ulun bersama Pak Marzuki dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Semoga obrolan ini memberikan informasi dan inspirasi bagi Sobat Inovasi semua. Sampai bertemu lagi. Bagaimana Banjarmasin bekerja? Terus berinovasi. Terima kasih. Salam inovasi.